Oke, halo teman-teman investor, ketemu lagi. Jadi gini, siapin catatannya ya. Soalnya hari ini kita bakal ngebedah satu emiten yang jujur aja lumayan bikin penasaran. Sebagai mentor saham kalian, saya di sini bukan buat nyuruh beli atau jual ya. Enggak, kita bakal bangun kerangka berpikir yang objektif banget berdasarkan data yang udah ada. Nah, emiten yang bakal kita kuliti fundamentalnya kali ini adalah PT Resource Alam Indonesia Tbk atau yang biasa kita panggil pakai kode saham KKGI. Kita bakal cek langsung angka-angkanya, ngulik model bisnisnya, dan pastinya ngebuktiin. Ini harga sahamnya sekarang masuk akal nggak sih? Yuk, langsung kita mulai aja. Nah, ini dia blueprint atau agenda bahasan kita hari ini. Pertama, kita lihat transformasi bisnis KKGI, terus kita cek rapor keuangan kuartal 1 mereka. Ketiga, pastinya kita hitung-hitungan harga wajar. Dan terakhir, kita bahas risiko sama strategi ke depannya. Simple, tapi ini wajib kita pahamin sebelum ngecek label harganya. Oke, masuk ke bagian pertama, transformasi bisnis KKGI. Sebelum pusing mikirin rasio keuangan, kita harus mundur sedikit buat lihat sejarah pivot dari perusahaan ini. Tahu nggak sih, sejarah KKGI ini tuh unik banget. Mereka ini awalnya bukan raksasa energi loh. Tahun 1981, waktu pertama kali berdiri, tebak mereka jualan apa? Lem, ya pabrik lem. Nah, keputusan paling gila dan berani yang merubah nasib mereka itu kejadian di tahun 2003. Menangkap peluang dari lonjakan komoditas global, manajemennya langsung banting setir tajam banget. Bisnis lemnya ditinggalin, terus full terjun ke tambang batu bara. Dan yang terbaru nih, di tahun 2024 kemarin, mereka mulai ekspansi lagi ke mineral pasir silika. Fleksibilitas kayak gini nih, ibaratnya bisa adaptasi di segala cuaca, yang biasanya dicari-cari banget sama investor berpengalaman. Pivot radikal tadi itu benar-benar ngerubah jalan hidup KKGI. Dari jualan lem, sekarang ekstraksi lubang tambang dan deretan alat berat udah jadi mesin pencetak uang utama, atau cash cow mereka. Arus kas dari sinilah yang nanti bakal kita bongkar sama-sama. Sip, sekarang kita masuk ke bagian kedua, rapor keuangan kuartal pertama. Yuk kita intip gimana sih performa mereka di awal tahun 2026 ini. Gini, waktu kita bedah data kuartal 1 2026 ini, saya mau kalian jangan cuma ngeliatin deretan angka penjualan aja ya. Coba bayangin ini sebagai sebuah cerita tentang efisiensi operasional di lapangan. Sama kayak eksavator yang kerjanya harus presisi mindahin batu bara ke truk, manajemen KKGI ini juga lagi bener-bener puter otak buat bikin setiap proses operasional mereka jadi seefisien mungkin. Dan lihat deh hasilnya. Laba bersih mereka itu lompat, impresif banget, naik sekitar 39,4% secara year over year. Bayangin, dari yang tadinya 13,2 miliar rupiah di kuartal pertama 2025, melesat tajam jadi 18,4 miliar rupiah di awal 2026. Buat kita-kita yang jadi investor, ngelihat laba bersih meroket kayak gini tuh pastinya bikin portofolio kita kerasa jauh lebih tenang kan? Tapi tunggu dulu, disinilah letak poin krusialnya. Laba bersihnya kan tadi terbang tuh hampir 40%, tapi tebak. Pendapatan mereka malah turun 12,7% loh, jadi 531,6 miliar rupiah. Loh, kok bisa? Nah, ini justru ngebuktiin kalau manajemen KKG itu luar biasa jago dalam ngerem biaya. Jadi, walaupun volume jualan lagi normalisasi alias agak turun, mereka tetap bisa tuh ngakalin supaya margin keuntungannya atau bottom line-nya makin gendut. Jenius banget. Nah, sekarang kita masuk ke menu utama kita. Bagian ketiga, menilai harga wajar. Pertanyaannya, harganya sekarang ini wajar nggak sih? 36,70. 36,70. Angka apa ini? Ini adalah metrik andalan kita. Price to earnings ratio alias rasio PE dari KKGI saat ini. Di setiap sesi kelas investasi saya selalu bilang kan, PE rasio ini tuh ibarat termometer utama kita buat ngecek apakah sebuah saham itu lagi dihargai murah, wajar, atau malah kemahalan sama pasar. Oke, mari kita bandingin. PE sekarang kan di 36,70 tuh. Terus kalau kita tarik mundur, lihat rata-rata historis mereka selama 10 tahun terakhir, ternyata cuma di level 24,20. Wah, artinya apa? Secara historis, saham ini lagi diperdagangkan di valuasi yang lumayan premium. Sekarang PR kalian sebagai investor yang cermat adalah mikir, kira-kira premi mahal yang kalian bayar ini sepadan nggak sih sama tingkat efisiensi yang sukses dicapai manajemen di kuartal 1 tadi? Eits, tapi jangan buru-buru nutup laptop dan bilang ini saham kemahalan ya. Coba lirik dulu angka yang satu ini, 10,13%. Yap, ini adalah tingkat imbal hasil dividen atau dividend yield dari KKGI yang sangat menarik. Buat kalian yang main jangka panjang, ini ibarat dapat bantalan kas pelindung yang berharga banget. Kalian dibayar lebih dari 10% setahun, sembari sabar nunggu harga sahamnya naik. Lumayan banget kan buat nahan risiko? Terakhir, bagian keempat, risiko dan strategi masa depan.
Nggak bakal jadi buku panduan mentor yang benar kalau kita cuma ngomongin yang manis-manis tanpa bahas tantangannya. Gini, salah satu musuh terbesar di industri ini tuh anomali cuaca. Aktivitas di Kalimantan Timur itu benar-benar rentan sama yang namanya resiko hidrometeorologi. Maksudnya, fasilitas raksasa kayak konveyor atau pelabuhan ini bisa lumpuh seketika kalau curah hujan lagi ekstrim. Lubang tambang bisa kebanjiran, jalur sungai jadi dangkal. Nah, kalau udah gitu, tongkang-tongkang logistiknya nggak bisa gerak sama sekali. Makanya, poin-poin ini wajib banget masuk ke watchlist pantauan kalian. Selain urusan cuaca tadi, kalian juga harus melototin kebijakan pemerintah soal kuota produksi nasional. Buat tahun 2026 ini, jatah kuota KKGI itu dipatok di 2,3 juta ton. Udah, segitu aja. Ini otomatis ngasih batas atas atau semacam cap buat potensi pendapatan mereka tahun ini, kecuali kalau mereka berhasil ngajuin kuota tambahan. Terus satu lagi, pantau terus juga biaya eksplorasi dari ekspansi silika sama nikel mereka yang masih terus jalan. Itu kan butuh modal besar juga. Menjelang akhir sesi ini, saya harus ngingetin kalian lagi soal aturan emas dalam berinvestasi. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan. Selalu ingat itu. Angka-angka efisiensi dan laba yang barusan kita bedah tadi, itu cuma panduan berbasis data historis. Itu bukan bola kristal yang bisa ngejamin keuntungan pasti buat besok hari. Jadi, tetaplah objektif dan disiplin. Jadi, sebagai penutup, bolanya saya lempar lagi ke kalian nih. Coba renungin, dengan mempertimbangkan lompatan laba, berkat efisiensi di satu sisi, dan rasio PE yang lagi ada di atas rata-rata historisnya di sisi lain, apakah KKKJI ini memenuhi kriteria harga wajar buat masuk ke portofolio kalian? Gunakan semua data yang udah kita kuliti hari ini buat bikin keputusan investasi kalian sendiri yang matang dan terkalkulasi. Oke, terima kasih banget udah ikutan di kelas valuasi hari ini, dan sampai ketemu lagi di analisis fundamental berikutnya.